membawa ajaran kasih, membawa ajaran perdamaian, sehingga kita sambung kehadirannya dengan mengucapkan selamat hari kelahiran. Jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, dalam hal ini ulama ada dua versi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan pribadi saya sendiri setuju yang mengatakan boleh. Ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka kita juga harus mengucapkan selamat Natal ketika mereka merayakan hari raya mereka. Kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember, karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Itu kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non-muslim itu kadang udah banyak ucapkan assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik. Ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim, "Wahai Muslim, kenapa kau tidak," tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, "Wahai Muslim," contoh saja, "kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si Muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya enggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si Muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya, berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. Teman-teman coba renungi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun masyhur. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada seorang dari Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin negosiasi. Apa kata dia? "Wahai Muhammad, bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua?" Kata Nabi SAW, "Saya belum paham maksud kamu. Apa maksudnya?" Dia bilang begini, "Muhammad, sehari kamu mengikuti ajaran kami, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikutin ritual-ritual kami, sehari kami ikutin ritual kamu. Adil, Mekah bagi dua." Apa jawaban Nabi SAW? Oke? Enggak. Tidak bisa. "Baik Muhammad, negosiasi lagi. Sehari buat kami, sepekan buat kami. Sehari dukung kami, ucapin selamat, ritual-ritual kami semua. Kami seminggu, sepekan ikuti agama kami." Kata Nabi SAW, tidak boleh. "Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu." Tidak boleh. "Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu." Jauh sekali, satu hari dengan 365 hari. Tidak boleh. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Ini kalau mau dipikir secara akal, ikut aja acara mereka sehari, seumur hidup beriman. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Pada saat itu Jibril turunkan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan kepada orang-orang yang kafir, tuhai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot juga sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud. Diulangi 2 kali. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Ucapkan apa yang kalian ucapkan. Dukung apa yang kalian minta. Begitu pula kalian tidak perlu ikut-ikutan kepada agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama.
Khusus masalah keyakinan gak ada toleransi. Gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan Allah berfirman, anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan, bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak, padahal saya tidak layak, padahal saya tidak punya pasangan istri, dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang esa dan tunggal, konsep dasar agama. Maka kita punya ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah hubungan masalah sosial silahkan. Berhubungan dengan masalah akidah ini nggak boleh.